Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Sofwan Romli. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang Linux, di mana pada video yang sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang aplikasi-aplikasi yang di Linux ya, tapi di video yang kemarin itu hanya baru sebatas Office-nya saja. Nah, video kali ini sesuai dengan judul, yang akan dibahas adalah aplikasi untuk desain grafis. Aplikasi-aplikasi desain grafis yang dimiliki oleh Linux itu ada apa saja sih? Di sini yang saya gunakan ada beberapa ya. Uh, yang paling sering saya gunakan adalah Inkscape ya. Inkscape yang paling sering saya gunakan. Nah, di Linux itu ada namanya GNU ini ya, GNU Image Manager, GNU Image Manipulation ya, atau GIM ya. Jadi disingkatnya GIM. Kalau misalnya Linux bawaan Anda tidak ada GIMP-nya, GIM-nya, Anda bisa download, bisa tinggal cari di internet ya, GIM download. Ini akan diarahkan ya ke GIM-nya. Nanti Anda tinggal download di sini. Ada, by the way, ini ada versi Windows juga ya. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan Windows, mau ngedownload ini harus, kalau nggak salah sih ada versi Windows. Nah ada nih, ya, ada versi Microsoft Windows. Tapi kalau versi Linux ya tinggal Anda cari versi Linux aja. Ini cara installnya seperti ini. Di sini tinggal ikutin saja. Kalau saya tidak salah sih ini bawaan dari Linuxnya sudah ada. Coba kita cek ya di VirtualBox yang kemarin kita install Ubuntu ya, apakah di sana sudah ada aplikasi GIM-nya atau belum. Kita coba jalanin ya, sekalian nanti juga kalau misalnya mau praktek untuk instalasi aplikasi yang Inkscape. Kalau Inkscape itu kalau nggak salah tidak ada di Linux, jadi Anda harus install sendiri Inkscape. Dan Inkscape juga ada yang versi untuk Windows dan Macintosh-nya ya. Jadi kalau misalnya Anda pakai Windows atau pakai macOS, Anda bisa juga menginstall Inkscape ya. Nah, ini kenapa? Ini untuk Inkscape, kita tinggal cari saja sama Inkscape download ya. Ini ada situsnya inkscape.org. Ini tinggal download. Ada yang versi Windows, ada yang versi macOS, ada juga versinya Linux. Ini yang versi Linux, ini ada yang executable-nya, jadi tinggal klik saja seperti ini. Nah, ini udah ada image, jadi tinggal klik-klik aja untuk proses instalasinya. Nanti kita coba ya di VirtualBox-nya. Kebetulan VirtualBox-nya belum jalan. Jadi sambil kita bahas dulu, pertama bahas tentang GIMP ya. Nah, ini kalau saya bilang sih kalau misalnya di Windows ini adalah Adobe Photoshop. Ya, Adobe Photoshop-nya versi Linux. Ada apa saja di dalamnya? Saya juga kurang begitu sering menggunakan Photoshop, makanya juga nggak terlalu menguasai Photoshop, sehingga ketika berpindah ke GIMP itu juga sama aja ya. Saya juga tidak menguasai ini, jarang banget. Paling saya menggunakan GIMP ini untuk menghilangin background misalnya, atau merubah-rubah warna ya. Jadi kita akan coba buka file. Kalau misalnya ini ya tinggal new aja kalau misalnya mau menggambar baru, karena banyak juga saya lihat yang menggambar menggunakan GIMP ya. Jadi ini adalah aplikasi pengolah bitmap. Kalau Inkscape itu untuk mengolah vektor. Nah, ini image size-nya Anda bisa tentukan image size-nya seperti apa. Kemudian di sini ada di advanced itu ada extra resolution dan wide resolution. Untuk color space-nya, nah ini juga penting ya. Tapi kalau di Linux ini cuma ada 2 RGB aja. Tapi kalau misalnya Anda ingin tambahkan color space-nya, mungkin kita bisa cari-cari di Google ya. Color space.
Nah, di sini Anda bisa ngelihat juga ya, di tutorial-tutorialnya di Linux juga banyak banget ya. Ini tuh ada JMP 2.10 ya, working with color space. Jadi kalaupun misalnya Anda searching di YouTube, kemudian searching GIMP, itu juga akan banyak banget. Jadi saya juga kemarin ada misalnya kayak kesulitan mau nambahin apa gitu ya. Nah, itu tinggal searching aja di Google. Tinggal versinya Anda mau yang teks boleh, mau yang apa namanya, mau yang video tutorial seperti ini boleh gitu ya. Itu tergantung bagaimana kita menyerapnya. Ini ada juga tutorial-tutorial dasar bahkan ya untuk JMP. Ada Photoshop versus GIMP. Karena memang ini JMP ini tadi seperti yang saya sampaikan itu Photoshopnya versi Linux. Nah, ini background colornya bisa transparan, bisa gimana gitu ya. Nah, tinggal oke aja. Ini Anda tinggal berkreasi di sini, menggambar di sini. Ya, itu kalau misalnya ingin buat baru. Nah, biasanya sih saya gunakan untuk ngedit ya. Untuk ngedit kayak misalnya kita open aja, kita cari salah satu gambar. Desktop nih kalau nggak salah banyak banget gambar. Dia support gambar pada umumnya ya, dia support gambar pada umumnya. Ini saya punya ada PNG support, JPEG support gitu ya. Sepertinya seperti ini ya, ini ada salah satu file misalnya saya mau rubah, mau bikin transparan, misalnya tinggal di klik aja terus delete gitu kan, transparan tuh jadinya. Itu paling saya gunakan sih seperti itu ya, untuk merubah-rubah. Nah, ini jangan jadi transparan. Kalau misalnya mau merubah set gitu, screenshot bikin sendiri, itu bisa pakai GIMP ya. Itu untuk GIMP. Udah keluar belum? Udah, kita coba cek ya. Di sini sih GIMP nggak ada, GIMP nggak ada, Inkscape juga nggak ada. Nggak ada ya. Ya, kita akan coba install ya, kita download GIMP-nya. Ini resolusinya kayaknya kecilan ya. Kita coba ganti dulu resolusinya. Background ini bukan background. Kemarin gimana kemarin? Ini icon screen gimana kemarin, saya lupa. Di video yang kemarin saya sudah sampaikan untuk bagaimana merubah resolusi. Change background. Coba cek kalau di sini, ini kan ada display setting ya. Adanya di display setting mestinya. Kita save aja deh. Pas ini ada resolusinya, kita ganti yang lebih kecil ya, 1000. Play. Oke. Skip. Bisa di ini lagi nggak? Ini layarnya coba gini. Oke. Nah, jadi kita akan coba untuk install ininya ya, aplikasi-aplikasi yang lain. Ternyata ini juga Chrome juga nggak ada ya, ini standar banget. Jadi terpaksa kita harus pakai Firefox dulu. Butuh waktu untuk membukanya.
Ini kemarin kita punya Ubuntu-nya versi, atau bisa kita coba cari di Ubuntu Software ya, barangkali ada untuk GIMP sama Inkscape-nya. Jadi kita langsung search aja di sini pencarian GIMP. Nah, sama ini nyarinya. Barangkali kita bisa masuk ke ini aja, graphical and photography. Sepertinya koneksi internet saya lagi lambat nih, jadi agak lama nyari. Ini ada nih. Ini ada ya, Gimli image. Jadi kita tinggal klik saja Inkscape, di sini ada nggak? Kalau ada juga. Jadi kita nggak usah ngedownload, kita buka Ubuntu softwarenya aja. Itu ternyata udah ada. Jadi kita tinggal install aja. Jadi lebih simpel ya. Nah seperti ini, dia akan membutuhkan otorisasi password kita apa. Lalu kita authenticate, salah nih password. Oke, seperti itu ya. Jadi proses instalasinya sangat mudah sekali. Anda tinggal masuk ke Ubuntu Software, kemudian di situ lakukan pencarian untuk GIMP dan Inkscape, atau misalnya Anda bisa masuk ke kategori Graphic and Photography. Oke, kita matiin lagi ininya biar performa komputer saya lebih bagus lagi. Oke, kita kembali lagi. Nah ini untuk fitur-fiturnya sendiri yang ada di GIMP atau GIMP. Ini kalau misalnya Anda sering bermain Photoshop, pasti familiar juga kok dengan fitur-fiturnya. Dia menggunakan bahasa yang sama ya. Ada image-nya, di sini ada mode, color management, transform, canvas size, kemudian ada print size, kemudian layernya kita bisa bikin multiple layer juga ya. Kemudian ini untuk coloringnya, untuk toolsnya, ada banyak juga toolsnya. Kemudian ada filternya. Ya, filternya standar. Kalau misalnya Anda mau cari filter-filter yang di luar standar ya, Anda tinggal searching saja. Nanti siapa tahu bisa ditambahkan ya di. Kita tinggal cari saja di Google misalnya GIMP filter. Nah ini ya, jadi banyak banget juga filter-filter yang bisa Anda tambahkan. Kalau istilahnya di Photoshop itu sama ya, kita bisa nambahin juga plugin-pluginnya ya, supaya saat pengeditan itu bisa lebih cepat, kan bisa kali klik udah edit banyak gitu. Nah itu tinggal cari saja filternya yang sesuai. Jadi biasanya sih mainnya di sini ya, di filter. Nah, luar biasanya di GIMP ini ada Python 2 ya. Jadi Anda bisa menggunakan konsol untuk memanipulasi gambarnya. Cuman ini ya butuh keahlian pemrograman ya pastinya. Ini ada script juga, ada Python 2. Oke, itu untuk GIMP, jadi image manager GNU image manipulation yang kita gunakan untuk mengolah gambar bitmap. Nah, selanjutnya kita ke pengolah vektor ya. Ini baru 13 menit. Kita pengolah vektor, ini ada Inkscape. Cara downloadnya sama, jadi tinggal masuk ke Ubuntu Software, kemudian nanti tinggal dilakukan pencarian untuk Inkscape. Ini Inkscape kalau untuk awal-awal dia loadingnya agak lumayan. Komputer saya sih, karena kebanyakan tools juga sih. Maaf, ini saya mau sekalian lagi cleaning printer nih. Sambil nunggu. Seperti apa proses Inkscape itu sudah keluar sempurna? Ini kalau misalnya sudah ada, kalau di Corel itu sudah ada dokternya. Yang sebelah sini nanti. Saya simpannya sebelah sini dokternya. Nah, kalau misalnya sudah keluar seperti ini berarti sudah keluar sempurna. Saya print dulu sebentar ya. Oke, nah kalau misalnya sudah seperti ini, maka dia sudah sudah loading dengan sempurna ya. Sudah loading itu kan sedang loading.
sudah selesai load ya, sudah selesai terbuka semuanya. Nah ini Inkscape ini adalah Corel Draw-nya versi Linux ya, Corel Draw-nya versi Linux. Jadi ini adalah untuk mengolah vektor. Kalau misalnya di JMP, itu dia bisa buka file ya JMP-nya jelas ya, dia bisa buka file PNG, JPEG. Nah kemudian ada juga file Photoshop. Coba saya cari file PSD ya. Photoshop itu kan file PSD. Saya sering juga nyari-nyari di internet gitu ya, gambar-gambar yang dari Photoshop. Nah ini EPS ini kan dari Photoshop ya. EPS ini bisa kita buka juga di Linux. Ini bisa dibuka dengan menggunakan aplikasi seperti PDF Reader. Kita bisa juga buka dengan menggunakan Inkscape. Nah, jadi aplikasi Photoshop itu kita bisa buka dengan menggunakan Inkscape. Tapi kayaknya berat kalau saya buka ini, jadi saya coba cari gambar yang kecil ya. Nah ini kecil sih. Coba buka ya. Nah seperti ini, jadi kita bisa ekspor ke Inkscape ya. Sehingga outputnya seperti ini. Kalau kita buka menggunakan Inkscape ya. Ini bisa kita ungroup ya, sesuai ngikutin pola di Photoshopnya. Kalau dia di Photoshopnya ini merupakan potongan-potongan gambar ya, dia bisa di ungroup juga. Oh, jadi potongan gambar-gambar kecil seperti ini. Jadi kita tinggal edit-edit. Kalau misalnya ada orang yang ngirimnya ke Photoshop, itu selama bukan teks, karena kalau teks itu yang penting teksnya terdaftar. Kalau teksnya tidak terdaftar ya agak repot. Makanya kalau misalnya nanti Anda menggunakan Inkscape untuk desain, kemudian mau di save ke format vektor yang lain, karena kalau misalnya SVG orang percetakan itu pasti nggak punya. Kebanyakan kalau di wilayah saya di Sukabumi itu mungkin hampir semua nggak pakai Inkscape. Jadi semua pakai Corel. Nah, Corel itu mahal banget loh. Saya tahu mereka kaya-kaya ya membeli Corel. Kalau saya nggak sanggup beli Corel. Jadi solusinya adalah kita bisa save filenya ke format vektor yang lain. Kayak misalnya kita mau bikin kalau cuma sederhana dan memang pasti tidak ada edit lagi, kita bisa ke PDF ya, bisa save ke PDF. Cuman untuk fontnya tolong dirubah dulu gitu ya, fontnya dirubah dulu, karena kalau misalnya nanti tidak terdaftar, fontnya akan tercatat sebagai font dan itu akan merepotkan ya. Jadi sebaiknya dirubah dulu menjadi curve gitu ya, kalau misalnya font-font yang tersedia. Nah kalau misalnya mau outputnya bisa dibuka lagi di Corel, Anda bisa pakai format ini. Window Metafile ini bisa dibuka loh di Corel. NH Metafile ini juga bisa dibuka di Corel. Ya karena saya juga lama menggunakan Corel ya dulu, bajakan, makanya saya nggak mau lagi pakai Corel gitu ya, tobat lah ya, karena Corel itu mahal kalau nggak ngebajak. Nah, makanya saya beralih menggunakan Linux, itu salah satu alasannya ya, supaya kita nggak pakai banyak aplikasi-aplikasi yang inilah gitu. Oke, lanjut lagi. Jadi bisa juga diekspor ke file-file yang sebetulnya support ke Corel. Kalaupun misalnya nanti mau nyetak gitu ya, dikasih ke orang desain, itu bisa mereka masih bisa ngedit dengan catatan hati-hati dengan teksnya. Anda harus set teksnya itu dirubah jadi curve. Misalnya kita bikin misalnya di sini. Nah, cuman juga berbedanya adalah shortcut ya. Shortcut kalau di Corel, kalau Anda mahir menggunakan Corel, itu pasti menggunakan shortcut. Misalnya ada CBA, itu semua
hampir semua huruf di Corel itu ada fungsinya ya. Jadi kalau misalnya ada pencet L itu nanti yang akan terjadi apa, kalau pencet apa itu nanti akan terjadi apa, F4, F5 itu banyak sekali shortcut di Corel ya, sehingga kita bisa fokus tangan kanan kita, kalau Anda nggak kidal, tangan kanan itu fokus untuk menggambar, jadi bukan untuk membuka tools. Kalau untuk membuka tools itu bisa pakai keyboard, pakai shortcut. Makanya dasar itu penting. Kenapa dasar penting? Kalau misalnya Anda tidak mengerti dasar, Anda nggak tahu bahwa banyak sekali shortcut di komputer yang bisa Anda pakai dengan menggunakan keyboard, ya repot sendiri, bikin apapun gitu ya, ngetik sekalipun gitu ya, jadi lama, jadi tanggal karena nggak tahu shortcutnya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau misalnya saya mengetik adalah kayak gini ya. Kalau misalnya saya harus pakai mouse untuk menyeleksi tulisan adalah ini, maka posisi mouse Anda bisa lihat berada di tengah-tengah. Maka saya harus gerakan tangan kanan saya ke mouse, kemudian saya geser ke atas, kemudian setelah itu saya klik 2 kali, atau saya short seperti ini yang kadang-kadang juga bisa salah short. Bandingkan dengan kalau misalnya menggunakan keyboard, saya cukup menekan Ctrl A. Jadi prosesnya sangat memudahkan. Adalah sebuah aplikasi misalnya pengolah gambar vektor. Kalau misalnya Anda mau pakai mouse pindah ke sini gitu, itu ada beberapa aksi yang harus Anda lakukan, memindahkan tangan, menggeser, kemudian mengklik. Tapi kalau misalnya, nah ini tadi saya pindah langsung ke sini, itu nggak pakai mouse, tapi saya cukup tekan tombol ND untuk pindah gitu. Saya lebih cepat pindah ke awal, tinggal home, tengah tinggal kontrol panah gitu. Ini seperti ini itu akan lebih memudahkan kalau misalnya Anda bisa lebih mempelajari tentang shortcut dasar pada komputer yang itu sifatnya umum ya, rata-rata sifatnya umum. Oke, misalnya teks seperti ini. Di video saya juga ada banyak kali juga saya memberikan penjelasan-penjelasan dengan menggunakan Inkscape yang gambar itu ya. Jadi ini teksnya harus dirubah dulu ya. Kita masuk ke teks, kemudian rubah jadi teks. Kalau di di Inkscape itu bahasanya pad ya. Jadi kita rubah ini objeknya ke dalam pad. Untuk warna seperti biasa di bawah, kemudian ini ada doctor position yang Anda bisa atur-atur lah. Ini nanti tinggal dieksplorasi saja ya, karena video ini bukan membahas tentang Inkscape ya. Jadi kalau ingin tahu tentang Inkscape ya Anda bisa cari tutorial-tutorialnya untuk Inkscape yang lebih lengkap, atau bisa juga sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Ini ya seperti lazimnya aplikasi pengolah vektor ya. Ini ada layer, kemudian ada objek, kemudian ada pad itu tadi yang bentuk curve-nya ya. Ini teksnya, filter. Nah, bisa juga bermain-main dengan filter pada ini ya, misalnya tulisannya ini kita mau bikin jadi 3D gitu ya. Ini ada kalau misalnya dilihat tuh ada kecil di dalam 3D-nya. Nah, ini ada garis-garis. Ini kalau misalnya saya set aluminium ya, jadi kita bisa pakai 3D juga. Kemudian ini kalau misalnya mau ngerubah feel-nya ya, ada gradient, ada linear gradient, ada radial gradient ya, itu seperti ini. Kalau misalnya ini kita tinggal edit juga bisa ya, seperti lazimnya inilah. Saya rasa kalau Anda terbiasa menggunakan Corel itu juga nggak akan kesulitan, tinggal tambah titik di tengah, ini bisa juga. Nah ya, jadi ini standar lah. Bisa juga kita bikin radial seperti ini ya,
Ya kalau radial berputar, kalau ini mungkin kurang begitu jelas. Ini kita kasih radial tuh jadinya seperti ini. Oh ya, kita bisa edit ya untuk manipulasi ininya ya. Oh ya. Kemudian ada mesh gradient juga. Mesh gradient ini kecilan. Nah ini kalau digedein tuh jadi seperti ini. Mesh gradient. Ini ada ininya. Ya kita bisa rubah-rubah juga sebetulnya ininya. Coba lagi. Kita masuk ke mesh gradient. Ini ya, ada mesh fill-nya, kita bisa rubah-rubah warnanya. Ini untuk rubah-rubah airnya juga. Nah ada pattern juga, jadi Anda bisa kasih pattern juga. Siapa patternnya? Ya ada macam-macam lah. Wavy seperti ini ya, bergelombang. Ya ada nah seperti ini kain macam lah. Ini ada swatch juga. Apa nih swatch? Saya juga nggak pernah buka nih swatch. Oke ya, jadi seperti itu kira-kira untuk aplikasi-aplikasi yang ada pada Linux ya, khusus untuk desain grafis. Jadi untuk desain grafis ada Gim untuk pengolah bitmap, ada Inkscape untuk pengolah vektor. Secara fungsi sih kalau yang saya alami selama saya di desain grafis itu tidak menemukan kesulitan juga sih kalau misalnya menggunakan Inkscape. Ya mungkin tahap awal memang perlu ada perlu ada penyesuaian ya, ada beberapa penyesuaian, cuman dikembalikan lagi kepada niat dan tekad kita, seberapa besar niat kita untuk lebih istilahnya tuh, saya sih tidak memandang ini open source atau tidak open source ya, tapi saya lebih memandang ini ke freeware-nya gitu ya. Jadi kebetulan saya tuh memang sudah kayak udah pakai yang gratisan aja gitu, daripada harus beli kan. Kalau misalnya kita lihat di sini Corel, Anda bisa lihat di sini harganya ya $785 ya, harganya segitu ya, $785. Ini yang kita dapat apa aja? Photoshoppy Word, pasti mana features, compare, speknya juga dia harus pakai Windows 7 setidaknya, Core i3, AMD Ryzen 3, RAM 4GB, harddisk 4GB, resolusi layar .NET, terus pakai .NET, dan memang kebetulan di Corel ini nggak ada versi Linux-nya ya, jadi dia cuma ada versinya Windows aja. Saya nggak tahu juga untuk versi Mac OS-nya apakah ada juga atau enggak ya. Jadi harganya kan 785. Kalau misalnya kita kali IDR to USD, kita IDR USD ya, USD to IDR balik kan 14.021 hari ini ya. Kalau misalnya harganya adalah 785, ini berapa nih? 11 juta. 11 juta loh Corel. Ya untuk sekelas percetakan yang rumahan di Indonesia sih kayaknya agak berat kali ya beli Corel. Apalagi kalau misalnya ini buying for large enterprise.
Kalau yang enterprise-nya ada berapa nih harganya? Ini ada untuk education kan nggak mungkin ya. Kalau untuk kerja ya setidaknya minimal industri lah kayak gini ya. Nggak ada harganya, nggak dikasih sama dia. Paling kita cuma bisa dapat special offernya aja nih. Nah ini kalau Coral Draw-nya doang esensial ini cuma $155. Ya, kalau 155 tuh harganya berapa? Lumayan nih, 2.200 lah ya, 2.200.000 ini yang paling murah nih ya, Coral Draw Essential. Nah, dibandingkan dengan Inkscape tuh gratis kan, sistemnya cuma donasi aja. Jadi ya setidaknya kalau misalnya Anda dapat keuntungan dari percetakan gitu ya, nah bisa support lah ya, donate gitu ya, kasih donasi atau beli souvenirnya, souvenir Inkscape. Hanya how of apa ini? Ada donate di sini, nah, donasi pakai PayPal atau via kartu kredit untuk donasinya. Nah ini seperti ini ya. Jadi ya setidaknya beli inilah, beli merchannya, punya apa merchandise-nya ya. Tuh. Oke, itu aja mungkin video kali ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Karena ini kan gratis ya, jadi tidak berbayar. Sekali lagi yang saya tampilkan adalah aplikasi-aplikasi gratis. Jadi kalau misalnya Anda mau hijrah, istilah keren zaman sekarang gitu ya, untuk pakaian gratis, harusnya sih tidak akan kesulitan karena Anda punya basic desain grafisnya. Kalau punya basic desain grafisnya, begitu pindah, misalnya biasa pakai Photoshop, pindah ke GIMP, ya memang harus ada penyesuaian gitu ya. Tetapi ya sama aja, dulu juga Anda waktu pakai Photoshop kan harus belajar dulu, pakai GIMP juga sama harus belajar dulu. Cuman bedanya belajarnya tidak akan lama pastinya. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.